Halo teman-teman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, NIM 125140197 dari program studi Teknik Informatika, kelas Algoritma Struktur Data RB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep tree pada algoritma dan struktur data di mata kuliah ASD. Nah, di sini kita belajar pengenalan konsep dari tree atau pohon. Nah, apa sih itu tree, Bang? Nah, jadi tree itu atau pohon itu merupakan struktur data hierarkis yang bersifat non-linear yang terdiri dari node-node yang saling terhubung. Jadi, karakteristik utamanya itu ada akar sebagai node paling atas ataupun sebagai node yang paling awal dan tidak memiliki siklus atau cycle. Nah, tree itu sangat berguna untuk kita representasikan data hierarkis seperti kayak struktur organisasi, sistem file, dan memungkinkan pencarian data yang lebih efisien dibandingkan si struktur linearnya. Oke, nanti kita akan belajar lihat visualisasinya ya. Nah, di sini tugasnya ialah membuat sebuah program, membuat sebuah program yang akan membangun pohon. Nah, pohon silsilah keluarga sederhana. Nah, jadi di sini setiap simpul itu menyimpan satu karakter yang mempresentasikan inisial nama anggota keluarga. Nah, struktur pohon ini harus dibangun kayak gini. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan dulu apa sih ini, apa sih si kakek itu, nah orang tua itu sebagai apa, nah itu apa, dan cucu itu apa. Nanti ada kayak derajat-derajatnya dan juga ada level-levelnya. Nah, yang pertama, kita akan membahas mengenai node atau simpul. Apa itu node atau simpul, Bang? Nah, node atau simpul itu ialah elemen dasar penyimpan data dalam tree. Jadi, setiap node itu memiliki komponen data atau value dan pointer atau reference ke node yang lain. Jadi, root node atau akarnya itu merupakan node paling atas yang tidak memiliki parent. Nah, jadi simpelnya node itu adalah simpul dari masing-masing data dalam suatu tree. Jadi, node itu apa? Ini, node itu adalah si kakeknya atau neneknya. Nah, di sini kita representasikan kalau si kakek dan nenek ini sebagai utama dari sebuah silsilah keluarga. Jadi dia tuh ini akarnya, akar utamanya. Inilah yang membentuk nanti akar-akar berikutnya seperti itu. Inilah node. Jadi kalau misalnya ditanya node-nya apa, yaitu node-nya itu ada A, ada B, ada C, ada D, ada E, ada F, ada G gitu. Nah, semua elemen yang ada di dalamnya ini merupakan node. Tapi di sini kalau node yang paling utamanya adalah si kakek atau nenek yang A. Nah, node itu sama ya teman-teman, sama kayak simpul. Nah, internal node itu adalah yang memiliki minimal satu child. Jadi, dia memiliki anak. Nah, node yang menyimpan informasi dan menghubungkan struktur tree secara keseluruhan itu melalui referensi ke node-node lainnya. Nah, kita masuk ke parent atau induk. Nah, parent atau orang tua ini merupakan node yang memiliki satu atau lebih child. Nah, dia ini terhubung langsung teman-teman yang di bawahnya. Jadi, setiap node dalam tree itu kecuali si rootnya, maksudnya si akarnya itu memiliki tepat satu parent. Nah, hubungan parent-child ini membentuk struktur hierarki tree. Jadi kayak gini nanti dia. Nah, ini parent, terus di sini ada anaknya child, ada anaknya child. Nah, jadi kayak gini. Mana tadi? Nah, ini parentnya si ayah dan ibu, kan B sama C kita misalkan sebagai ayah dan ibu di sini keterangannya. Nah, si ayah dan ibu parentnya siapa? Yaitu si A, kakek dan nenek. Nah, si D dan E, anak ke-1 dan anak kedua, parentnya siapa? Si B. Nah, kalau si F, parentnya siapa? Si C. Jadi kayak anak ketiga, orang tuanya itu adalah si ibunya ini, gitu. Nah, kita masuk ke child-nya. Child ini sama. Jadi child itu kayak ya anaknya gitu, anaknya dari si parent. Nah, child ini merupakan node yang berada langsung di bawah. Jadi dia itu satu parent dapat memiliki banyak child. Ya, benar. Nah, terus dia tuh menciptakan struktur percabangan. Jadi dia bisa satu, bisa dua. Nah, degree. Nah, di sini ada definisi degree. Degree itu adalah jumlah child yang dimiliki suatu node. Nah, terus contohnya jika node A itu memiliki 3 child B, C, D, maka degree node A itu adalah 3. Karena dia memiliki jumlah anaknya itu ada 3. Nah, contohnya seperti apa yang di sini? Nah,
Misalnya gini, child itu anak. Nah, orang tua anaknya siapa? Anaknya si F. Jadi si C ini childnya adalah F. Nah, si B childnya adalah si anak ke-1 dan anak kedua. Ayah itu anaknya ada anak ke-1, anak kedua. Degree-nya itu ada 2, seperti itu. Nah, terus di sini ada siblings, ada saudara. Nah, sibling atau saudara ini adalah not-not yang memiliki parent yang sama dalam struktur pohon. Nah, jadi si saudara ini selalu berada pada level yang sama dalam hierarki tree. Contohnya itu seperti ini. Nah, misalnya si D dan E itu merupakan anak dari si B. Nah, D dan E itulah disebut sebagai sibling. Namun, si D dan E tidak bersaudara dengan F karena mereka beda parent. Seperti itu. Nah, itulah konsepnya. Jadi D dan E itu merupakan D dan E itu merupakan sebuah saudara dari anak si B. Itu. Ini mereka saudaranya gitu loh. Nah, terus kita masuk ke leaf knot. Jadi knot atau daun ini adalah knot yang tidak memiliki child sama sekali. Nah, misalnya dengan degree-nya itu sama dengan 0. Jadi, knot ini berada paling ujung cabang tree dan merupakan titik akhir dari setiap jalur dalam struktur tree. Misalnya, dalam sistem file komputer, leaf knot ini dianalogikan sebagai file, bukan sebagai folder. Jadi, dia itu kayak misalnya ada folder. Nah, isinya tuh kan ada file, teman-teman. Nah, file itu kan udah di dalamnya tuh kan misalnya ada isi lagi. Nah, isi-isinya itu kalau misalnya udah ada isinya itu sebagai daunnya. Kenapa? Karena dia udah di ujung, nggak ada lagi kan isi dari si file itu tadi. Jadi dia tuh nggak memiliki sub item di bawahnya lagi seperti itu. Contohnya kayak apa? Misalnya yang ini, si G, ini G itu sebagai leaf dan si D sebagai leaf, si F sebagai leaf, namun si E tidak sebagai leaf atau daun karena dia memiliki anak lagi atau cucu. Nah, maksudnya si E ini memiliki anak bernama anak misalnya keempat. Nah, cucu dari si A gitu loh. Nah, gitu. Seperti itu. Mas bukan cucu dari si A. Maksudnya cucu dari si B gitu. Jadi ini parentnya, ini kayak neneknya gitulah. Nah, ini kayak buyutnya gitu. Nah, ini si G ini itu sebagai daun. Si D juga sebagai daun, si F juga sebagai daun. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki cabang lagi ke bawahnya gitu loh. Mereka tuh nggak ada lagi yang bisa mempresentasikan mereka tuh ada anak lagi atau enggak gitu. Karena mereka ini udah di ujung, di akhir, udah nggak ada sambungannya lagi. Seperti itu teman-teman. Nah, oke, di sini ada konsep penting lainnya. Jadi yang pertama itu ada level. Level itu adalah data dari node yang dibaca dari yang pertama kali ada atau pertama kali muncul. Jadi level itu merupakan data yang pertama kali muncul. Misalnya kayak si kakeknya itu muncul pertama kali. Nah, si kakeknya itu ialah level 0. Nah, ini si kakeknya itu adalah level 0. Terus si ayahnya itu level 1, si anak-anaknya ini level 2, dan si cucunya itu level 3. Seperti itu. Nah, terus ada height. Height itu sama kayak misalnya konsepnya itu sama kayak derajat. Nah, derajat itu apa? Derajat itu misalnya kayak berapa tingkat sih berapa tingkat sih itu mereka, jabatan mereka ataupun tingkatan mereka itu, kayak maksudnya tuh kayak jabatan mereka tuh berapa tingkat gitu. Nah, jadi misalnya kayak height itu sama kayak derajat ya teman-teman. Jadi misalnya height itu dimulai dari sini. Ini kan mereka tingkat yang paling bawah sampai tingkat paling atas. Bisa dihitung 0, bisa dihitung 1. Misalnya kita hitung dari 1 si cucu. Ini dia berarti height-nya 1 karena derajatnya itu derajat paling bawah, baru ke sini ke anak, ke orang tua atau parent, baru ke kakek neneknya atau sebagai root atau akar dari semuanya gitu. Nah, lanjut kita masuk ke ancestor. Ancestor itu adalah si node yang terletak atau lahir sebelum node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Jadi, misalnya ada si ancestor si gini, ancestor si sebentar teman-teman. Oh, ancestor si G.
Nah, G ini ancestornya ada si E, ada si B, dan ada A. Seperti itu. Ancestor itu adalah not yang lahir sebelum si not tertentu. Jadi misalnya ancestor si F siapa? Si C dan si A. Si D, si B, dan si A. Si E siapa ancestornya? B, A gitu. Jadi dia kayak not yang terletak lahir sebelum not-not tertentu dan terletaknya pada jalur yang sama gitu. Oke, sudah selesai. Jadi kita masuk ke implementasi kodenya ya teman-teman. Nah, ini adalah kodenya. Oke, bisa dilihat sebanyak apa ini kodenya. Oke. Jadi, yang pertama, ini kita menggunakan type def atau char info type. Jadi, tipe datanya itu kita definisikan sebagai tipe data baru yang bernama info type yang sebenarnya ini adalah char atau menyimpan satu karakter. Itu digunakan untuk menyimpan data utama dalam not. Jadi itu tuh kayak ada satu karakter gitu loh teman-teman. Misalnya kita mau buat di dalam si simpulnya itu misalnya kayak mau kita definisikan ya aku mau ngasih namanya si A lah gitu, atau aku mau ngasih namanya si satu lah gitu. Nah, terus kita masuk ke type def struct t-not, maksudnya itu adalah type not, terus pointer alamat si not-nya. Nah, itu mendefinisikan bahwasannya alamat si not-nya sebagai pointer ke struct type not-nya itu. Jadi, variabel itu bertipe akan menyimpan alamat dari sebuah not. Jadi, alamat si not-nya ini akan kembali atau akan menyimpan data dari si not seperti itu. Nah, jadi ini tuh kayak ngasih alamatnya gitu loh teman-teman. Ini tuh kayak ini loh alamatku gitu loh. Nah, gitu. Ini loh alamatku. Nah, terus ada type def address not atau bin tree. Nah, itu tuh dia mendefinisikan bin tree sebagai maksudnya sebagai akar dari utamanya atau dari alamat aslinya. Nah, sehingga si tree ini dipresentasikan sebagai alamat root node-nya. Jadi itu kayak si bin tree ini adalah kayak udah ada cabang-cabangnya nih gitu loh. Kayak ini loh alamatku gitu. Nah, terus ada type def struct t-node. Nah, di sini kita definisikan struktur node yang baru bernama t-node yang akan kita gunakan dalam binary tree. Nah, terus yang pertama kita akan masukkan si info type. Nah, info type itu kita akan definisikan yang di sini. Itu kan tadi kita misalnya kita menyimpan apa? Misalnya kayak kita dalam satu simpel gitu loh teman-teman. Kita mau nyimpan si A. Nah, terus kita simpanlah si A di sini. Terus juga bisa satu, misal kita menyimpan karakter berupa A dan B. Nah, terus nanti kayak ke bawahnya itu kayak A, B, C, terus nanti di bawah B ada D, E, seperti itu. Nah, terus ada address not left. Maksudnya itu si pointer dari si address yang disimpan dari si T-node ini akan menyimpan si pointer yang akan menunjuk ke node kiri. Jadi si pointer yang menunjuk ke kiri ini bisa kayak mungkin B gitu. Nah, kalau kanannya itu nanti yang si address node right-nya itu bisa simpan ke kanan. Jadi dia tuh pointernya si ini tuh. Nah, ini nih ada pointer. Itu tuh menunjuk ke node anak kanan. Nah, terus terus kita tutup, baru kita gunakan not. Jadi itu dia kayak memberikan nama ataupun node-nya untuk si struct-nya ini maksudnya tahu si struct node-nya ini biar dia bisa lebih mudah digunakan. Nah, lanjut kita ke macro selector. Macro selector ini untuk apa sih? Dia tuh kayak untuk mempresentasikan, maksudnya untuk mendefinisikan kalau dia tuh kayak aku punya fungsi kayak bisa lebih gampang dibaca gitu loh. Nah, gitu. Jadi tuh kayak dia tuh kayak misalnya ada define akar P. Nah, kita akan definisikan itu sama dengan si P-info. Jadi maksudnya apa teman-teman? Kalau P-info itu kita definisikan sama kayak akar P. Biar kayak nanti kita nggak bingung gitu loh teman-teman. Kayak ada P-info. Nah, P-info itu yang mana ya? Left itu yang mana ya? Jadi kita buat lebih simpel aja. Jadi kayak kita definisikan P-info itu sebagai jadi akar P gitu untuk nama variabelnya. Terus fungsinya itu untuk apa? Untuk mengambil data atau mengakses isi dari data info dari node yang ditunjuk oleh pointer P. Jadi, dia itu si P info ini akan menunjuk si dari akar P ini tadi, seperti itu. Sama kayak ini left jadi left P, terus right jadi right P. Nah, nil itu kita definisikan null itu sebagai maksudnya itu kayak
isinya itu nggak ada yang mau ditunjuk. Si node-nya itu kayak nggak tahu nih menunjuk kemana, jadi dia tuh nggak tahu menunjuk kemanapun, jadi dia tuh kosong gitu loh, atau bukan nol ya, dia kosong node-nya itu. Nah terus si nulnya itu kita definisikan sebagai nil gitu loh. Ini tuh kayak buat persamaan ataupun kata ganti gitu lah teman-teman, buat kita biar bisa lebih mudah baca kodenya nanti, biar kita nggak bingung. Nah terus kita implementasikan fungsi. Yang pertama, masuk ke implementasi fungsi. Yang pertama ada address node, alloc node. Terus kita isi info type yang bernama X. Kita isikan X dulu. Jadi dia tuh kayak membuat fungsi untuk membuat sebuah node baru dengan nilai X. Nilai X itu kan kita nggak tahu. Nanti kita isi dan kita kembalikan ke alamat node tersebut. Nah, seperti itu. Nah, terus ada address node P. Nah, address node P itu kita buat kalau misalnya dia tuh mengalokasikan memori untuk satu node baru. Jadi kita kayak buat implementasi fungsi untuk satu node baru gitu, dan kita simpannya ke alamat si variabel P ini tadi. Seperti itu. Nah, terus kita buat di sini ada if P tidak sama dengan nil atau tidak sama dengan 0. Jadi dia kayak masih kosong gitu loh teman-teman. Dia kayak nggak mau, aku mau nunjuk kemana, aku nggak tahu gitu loh. Terus dia kayak ngecek apakah alokasi memorinya itu berhasil. Nah, jika gagal, maka si P-nya itu akan bernilai 0. Nah, terus kita buat si akar P. Akar P-nya itu kita definisikan sebagai X. Kenapa? Karena si ini kita definisikan info type-nya sebagai X. Nah, terus dia tuh mengisi bagian info dari node dengan nilai X yang diberikan. Jadi dia tuh kayak ngisi kayak berapa sih nanti nilai X-nya dari akar P itu. Nanti akar P-nya itu kayak akarnya itu maksudnya root-nya itu kayak mengisi nilai A gitu. Nah, terus left P sama dengan right P. Nah, maksudnya apa? Maksudnya yang kanan, nanti itu kan kayak ada node gitu. Terus tuh kayak nanti di node-nya itu, kayak misalnya ada node, nah itu kan ada cabang. Nah, cabangnya itu kayak kiri sama kanan tuh sama, tapi merekanya dua-dua masih kosong. Nah, terus dia tuh mengatur anak kirinya tuh jadi kosong, karena node-nya baru, maksudnya node barunya itu belum punya anak gitu. Nah, terus kita pakai return P. Return P itu apa? Jadi si P ini, nah yang ini, itu tuh kita definisikan sebagai si isinya gitu loh, isi dari kotaknya tadi. Ini info. Nah, terus di sini kita kembaliin nilai alamat node-nya kalau misalnya dia kosong. Terus kita kembaliin lah biar bisa dibuat atau digunakan oleh yang lain-lainnya. Bisa kita misalnya kayak return P ini kayak misalnya kita buat suatu fungsi. Nah, suatu fungsi itu nggak berhenti di situ aja teman-teman. Jadi dia tuh kayak bisa digunain lagi nanti ke bawah-bawahnya pakai fungsi-fungsi lainnya gitu. Terus kita ada void dialog node, atau kayak saya nggak bisa baca dialog node gitu aja lah. Jadi ini fungsinya itu untuk menghapus node dari memorinya. Jadi itu kayak address node P. Nah, ini address node P itu dia kayak menghapus alamat dari si P-nya. Nah, terus kita buat delete P untuk membebaskan memori yang sebelumnya dialokasikan menggunakan new agar tidak terjadi kebocoran memori. Ini tuh kayak fungsi untuk kayak jaga-jaga aja gitu. Nah, terus ada void create empty. Jadi dia ini kayak menginisialisasikan tree-nya itu menjadi kosong. Jadi kayak dia ngecek gitu loh. Kalau ini tuh kayak tree-nya ini kosong kan gitu. Nah, terus kita pakai pointer P sama dengan kosong. Nah, itu tuh untuk mengatur si root tree-nya itu, maksudnya akar tree-nya itu menjadi kosong. Berarti tree-nya itu memang betul-betul kita pastikan belum memiliki node gitu. Nah, terus kita buat di sini bin tree info type A, bin tree L, bin tree R. Jadi fungsi-fungsi yang ini untuk membentuk tree baru dari satu root. Maksudnya kayak dia membentuk cabang-cabang baru dan dua subtree. Maksud subtree itu apa? Subtree itu ada kiri dan kanan seperti itu. Sebentar saya subtree. Lalu jadi ada subtree. Binary tree Q. Oke, lanjut aja. Nah, terus di sini kita buat address node P, kita alloc node. Jadi maksudnya apa? Jadi dia ini
not P-nya ini tadi, sama kayak ini tadi sih. Nah, ini kita definisikan tuh sama alloc not. Jadi dia tuh membuat not baru dengan data A. Alokasikan notnya itu sebagai data A. Nah, seperti itu. Jadi, dari si info type tadi, yang kayak kita mau milih apa, kita alokasikan dia datanya A gitu. Nah, terus jika P tidak sama dengan nil, maksudnya itu dia ngecek kalau si pointernya si apanya ini, iyakah dia betulan masih kosong, apa, nah gitu loh. Maka dia mengecek apakah notnya itu berhasil dibuat. Nah, baru kita hubungkan left P. P-nya itu sebagai L. Nah, L itu menghubungkan not root, maksudnya itu si not A-nya itu dengan subtree kiri, dengan si yang masih kosong. Terus right P juga sebagai R, hubungkan not root dengan subtree yang kanan. Terus kita kembaliin lagi root tree-nya dari yang telah kita bentuk. Yang dari ini. Jadi tuh kayak, dia tuh kayak menghubungkan not kirinya tuh ke sini, ke subtree kiri, terus ke subtree kanan gitu. Jadi kayak visualisasinya tuh ada bulatan. Bulatan itu isinya ada A. Nah, terus dia tuh ngecek apakah not itu berhasil dibuat. Kalau dibuat, berarti dia tuh kayak menghubungkan dari not ke kiri, terus not ke kanan. Nah, terus kita kembaliin lagi rootnya biar bisa digunain lagi gitu. Terus ada boolean is3 empty, artinya betulkah dia kosong gitu. Fungsinya ngecek apakah dia kosong atau enggak. Kalau dia kosong, maka dia akan ngembaliin nilai true-nya jika akarnya itu kosong. Artinya tree-nya itu betulan kosong, teman-teman. Nil ini jangan ragu itu, jangan bingung ya teman-teman. Nil itu sama kayak nol, tapi kita presentasikan dia tuh sebagai nil gitu. Nah, sama definisinya. Terus buat boolean is tree one element, artinya dia ngecek apakah tree hanya memiliki satu node. Nah, terus dia tuh kayak nggak percaya gitu loh. Kalau udah kalau cek kosong, dia memiliki satu node nggak? Maksud satu node itu apa? Satu node itu dia kayak memiliki satu simpul nggak gitu. Tuh, dia memiliki satu simpul nggak gitu loh. Kalau dia memiliki satu simpul, maka kita buat return, kita kembaliin pointer P-nya itu tidak sama dengan nilai kosong, dan kirinya itu sama dengan kosong juga. Nah, artinya di situ right P-nya itu juga kosong. Nah, true jika node-nya itu ada. Maksudnya apa? True itu kalau misalnya kedua node-nya itu dari kanan ke kiri itu ada, tapi nggak punya anak kiri dan juga anak kanan. Gitu. Terus kita buat boolean is unit left, artinya dari si bintri ini tadi, dari si akar-akar yang banyak kali tadi, maksudnya bintri ini kayak satu loh teman-teman, kayak masih satu pohon gitu loh teman, satu bulatan, satu not. Terus dia tuh kayak mengecek fungsinya itu punya anak kiri nggak? Apa dia punya anak kiri gitu? Kalau iya, maka dia return P tidak sama dengan no, tidak kosong, dan FP-nya itu tidak kosong, tetapi right P-nya itu kosong. Karena kita mau ngecek. Berarti dia betul dong, kayak ada anak kiri, tapi dia anak kanannya kosong, kan kita ngecek. Nah, terus kita buat sini ngecek apakah node-nya itu hanya memiliki anak yang dari kanan. Kita cek, tetapi di sini kita ubah si left P-nya ini sama dengan 0. Nah, tapi di sini right P-nya itu sama dengan tidak sama dengan nil. Seperti itu, kayak return P-nya itu nggak boleh kosong, dan left P-nya itu yang kirinya itu harus kosong karena dia ngecek anak yang kanan, dan right P-nya itu kosong. Tidak boleh kosong karena kita mau definisiin ke kanan gitu. Terus ada bool is biner, artinya itu apakah fungsinya itu memiliki node-nya, apakah fungsi untuk mengeceknya itu memiliki dua anak. Jadi kayak node-nya itu apakah dia punya dua anak dari masing-masingnya itu. Nah, terus yang pertama kita ngecek P tidak sama dengan kosong, dan kirinya tuh nggak kosong dan kanannya itu nggak kosong. Jadi dia tuh kayak ngecek node-nya itu kan memiliki dua anak kan. Jadi kalau misalnya jika ada anak kiri dan kanan sama-sama ada, maka dia pakai fungsi yang ini. Dia kayak ngecek gitu loh, dari satu akar dia punya dua anak nggak? Misalnya ada A. Nah, si A itu punya B sama C nggak? Gitu. Kayak gini tadi loh teman-teman. Kayak gini ha. Dia ngecek si A, si B sama C-nya punya anak nggak? Gitu. Nah, terus itu ada traversal kita buat ya. Jadi kita kayak membuat si traversal, di mana traversal itu ada pre-order, terus ada in order, ada post order.
Seperti itu. Nah, saya akan kayak mendefinisikan kayak pre-order itu apa. Jadi pre-order itu yang pertama kita kunjungi rootnya, telusuri subtree kirinya, telusuri subtree kanannya, seperti itu. Nah, jadi kita buat di sini void. Void itu kan kayak menyimpan data gitu kan, kayak mendefinisikan sebuah fungsi. Jadi void ini kayak dalam Python tuh kayak def gitu loh, kayak definisi. Jadi dia kayak mencakup satu ini, kayak dia rangkum satu fungsi itu. Nah, void pre-order artinya apa? Pre-order berarti kita kunjungi rootnya, telusuri subtree kirinya, telusuri subtree kanannya. Nah, traversal dengan urutan root kiri baru kanan gitu. Nah, pertama jika P tidak sama dengan kosong, nah jika notnya tidak kosong, maka dia si out-nya ini, akar P-nya itu mencetak not saat ini terlebih dahulu dari akar P-nya. Nah, jadi dia nggak kosong, ada satu. Terus dia akan pre-order. Terus dia akan ke kiri dulu, left P, rekursif. Jadi memanggil dirinya sendiri ke subtree. Panggillah si subtree katanya, dari si rootnya tadi. Panggil. Terus si kanan panggilnya gitu. Terus ada void in order. In order itu ialah kita pertama telusuri subtree kirinya. Kita ngabain si rootnya teman-teman, tapi kita langsung lihat ke arah kirinya. Jadi rootnya itu nggak langsung dikunjungin. Dia tuh hanya dilewati saja untuk langsung menuju ke kiri atau node paling kirinya. Maksudnya apa? Jadi kayak pertama tuh void in order. Jadi dia kayak transversal. Urutannya tuh ke kiri dulu, baru ke rootnya. Ya kan? Baru kita ke kanan gitu. Jadi kayak langsung aja ke kiri, nggak usah nengok rootnya lagi. Terus rootnya tuh nggak usah dihitung, jadi si ininya tuh nggak usah dihitung, kita langsung ngecek si sini. Jadi itu kayak langsung ngecek si D gitu, baru ke si D gitu, baru ke dari si B tuh baru tengok lagi ada kiri lagi nggak, ternyata nggak ada gitu, baru ke si A gitulah dia. Nah terus di sini dia pakai gini. Ini kan transversal urutannya kiri. Nah, dia tuh kalau misalnya tidak sama dengan kosong, kalau node nggak kosong, maka dia post order ke kiri, terus post order ke kanan. Terus kalau udah kita see out akar P-nya itu tadi, kita cetak node terakhir gitu. Jadi dia tuh kayak dari urutannya ke kiri, kita post dia dulu ke kiri. Kalau dia nggak kosong, kita post dulu ke kiri, terus kita post order ke kanan gitu. Maksudnya dari kiri dulu, terus ke rootnya, baru ke kanan gitu. Terus kita masukkan dia outputnya itu akar P. Nah, statistik. Kita akan masuk ke statistik dikit lagi kok teman-teman. Nah ya, statistik. Nah, itu kita definisikan statistik ini untuk kayak buat fungsi kayak ada yang hitung jumlah seluruh node, ada yang menghitung jumlah daunnya atau leafnya tadi yang di ujung, terus untuk menghitung tinggi suatu pohonnya. Yang pertama integer NB elemen. Nah, jadi di sini dia itu bertipe bilangan bulat untuk menghitung jumlah seluruh node dalam tree. Jadi dia kalau misalnya tidak sama dengan P-nya itu nggak kosong, maka dia kembaliin nilainya ke 0. Jadi dia kalau kosong maka jumlah node-nya itu 0 gitu. Terus kita buat di sini return 1 ditambah NB elemen left P ditambah NB elemen right P. Artinya apa? Yang pertama ini hitung node sekarang. Hitung node sekarang. Misalnya 0 ditambah si kiri, nanti di kanan. Itu kayak manggil-manggil fungsinya gitu. Jadi kayak misalnya balikin nilainya tuh. Hitung node yang sekarang ditambah sama yang punya si kiri, ditambah sama yang si kanan secara rekursif, secara pemanggilan terhadap dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Terus ada integer NB daun bin tree. Dia itu untuk menghitung jumlah daun dalam tree. Jadi kalau misalnya jika P tidak sama dengan nil atau dia tidak kosong, maka dia akan kembaliin nilai 0. Dan jika left P itu kosong dan right P itu kosong, maka dia balikin nilai 1. Jika node-nya tidak punya anak, maka dia adalah daunnya gitu. Itu untuk ngecek dia tuh punya daun nggak gitu loh. Maka kita ngecek untuk ngitung si jumlah daunnya. Nah, terus kita buat return balikin nilai NB daun. Ini tuh kayak NB daun nih kita definisikan dia tuh kayak fungsi bernama NB daun gitu untuk ngecek si jumlah daunnya. Nah, terus kita buat left P ditambah
NB daun dari right P. Nah, hitung daun yang di kiri, yang di kanan, dia punya berapa gitu. Balikin ke nilainya lagi gitu. Nah, terus ada integer tinggi untuk menghitung tinggi. Tinggi itu kayaknya level ya, teman-teman. Nah, level ya. Jadi itu kayak jika P-nya tuh kosong, terus dia returnnya 0, jika kosong tingginya 0, maka integer kirinya itu sama dengan tinggi dari si subtree kirinya. Jadi dia kayak misalnya ada ini, nah ini, jadi hitung dari sininya dulu, terus dari sininya, terus dari sininya gitu. Terus integer kanan, tingginya itu hitung subtree yang bagian kanan. Terus kita buat balikin nilainya, kan 0. Kalau kosong kan tinggi. Kalau misalnya dia 1, kita tambah return 1, maka kita balikin kalau dia tuh max-nya itu dari kiri ke kanan. Max-nya itu kita ambil dari tinggi maksimum, lalu kita tambahkan 1 untuk not yang sekarang. Misalnya kayak 1 ditambah 1 jadi 2 gitu. Jadi tingginya itu ada 2. Nah, terus kita hapus daun terkiri. Yang pertama, kan kita definisikan si void ini sebagai dalam Python tuh kayak definisi atau def. Nah, terus kita delete daun terkiri dengan fungsi binary tree. Jadi dia tuh kayak dari binary tree-nya itu, dari akarnya tadi, kita pointerkan ke si P. Nah, terus info type-nya itu kan kita nggak tahu mau hapus daun terkiri yang mana. Maka kita definisikan si info type-nya itu kita pointerkan ke si X. Artinya apa? Artinya nilai si X-nya ini nggak tahu kita mau kemanain. Jadi kita definisikan sebagai X. Karena kan kita nggak tahu mau kita hapus daun terkiri yang mana. Maka kita hapus daun yang paling kiri dulu dan kita nyimpan nilainya. Terus di sini ada fungsi. Jika pointer P itu tidak sama dengan kosong, maka dia akan mendefinisikan kalau dia left P itu sama dengan 0. Dan right. Jadi dari si daun yang paling kiri tadi kalau dia kosong, dan dari yang si kanan itu kalau misalnya dia kosong, itu notnya daun. Kenapa? Karena daun itu kan dia, ini teman-teman, karena daun itu kan dia seperti ini. Nah, daun itu kan dia paling ujung, dia tuh kosong, dia nggak ada lagi cabang-cabangnya. Nah, seperti itu. Nah, terus habis itu kita definisikan apa itu si X-nya tadi ini. Nah, X-nya itu sebagai si akar P-nya. Maksudnya apa? X-nya ini kan kita nggak tahu nih apa yang mau kita definisikan, apa yang mau kita hapus tadi. Nah, maka dari akar P-nya tadi kita simpan nilai not-nya itu sebelum kita hapus. Seperti itu. Terus ada dialog not. Kita hapus not dari si memori P. Jadi kita betul-betul nggak tahu kalau misalnya si akar P-nya ini punya nilai. Seperti itu. Nah, terus ada si pointer P. Pointer P ini dia kosong. Kita set lagi pointernya jadi kosong. Kenapa? Karena kan udah kita hapus dari memorinya. Nah, kalau dia salah, maka dia ngecek si anak kirinya itu kosong. Tidak kosong. Kalau misalnya ada anak kirinya, makalah kita hapus si anak kirinya. Pakai si done left. Maksudnya ini adalah kayak kita hapus done left-nya itu, kita pointerkan ke si P. Nah, kita buat si X nih, variabel X ini sebagai yang mau kita hapus, baru kita lanjut ke kiri. Nah, kalau misalnya dia betul-betul udah nggak ada lagi ke kiri, maka kita delete daun terkiri. Di kanan, kita lanjutkan ke kanan, kita pointerkan si P, baru kita definisikan sebagai X, variabel kosong. Seperti itu. Nah, akhirnya kita masuk ke bagian main program. Jadi, di sini kita buat pertama ada bin tree root. Bin tree root ini artinya akar dari semuanya. Jadi kita deklarasikan si bin tree root ini sebagai variabel untuk menyimpan tree. Terus kita buat create empty, buat rootnya itu kosong. Kita menginisialisasikan rootnya itu sebagai sebuah pohon yang kosong. Nah, terus kita membentuk tree secara manual. Di mana bin tree G itu adalah tree G. Kosong-kosong katanya. Jadi kayak ada G nih teman-teman. Nah, ada kayak A dari G. Nah, G-nya itu kita kan definisikannya kayak gini tadi. Bentar ya teman-teman. Oh, maaf teman-teman, kita buka dulu kayaknya di ini. Sebentar ya teman-teman. Kita buka di bagian sini. Nah, ini kita lihat. Kan kita definisiin ininya. Pohonnya itu kayak dari bin tree G dulu. Dari cucuk dan kanan. Kita buat simpulnya. Terus bin tree G D, baru bin tree F. Maka kita buat di sini G, D, F, E, B, C. Maksudnya apa?
A-nya itu kan enggak. Kenapa A-nya? Karena A itu sebagai root utama dari si anak dan anak si B dan C. Maka kita buat bin tree G-nya itu 0, 0. Not G-nya tuh nggak ada anak, berarti dia tuh daun. Terus bin tree D itu nggak ada anak juga, 0, 0. Bin tree F itu 0, 0 juga. Terus notnya itu nggak ada atau not F-nya itu tanpa anak gitu. Nah, terus di sini ada bin tree E. Bin tree E itu punya anak si dari si G. Nah, si G ini punya anak si E. Jadi kayak visualisasinya tuh kayak A kiri, B kanan, D kiri, terus E ke kanan. E-nya ini kan A, B, C, D, E, F, G. G-nya itu kan ada anak. E-nya itu kan anaknya si G gitu loh. Nah, terus bin tree B itu tree anak dari si B dan punya anak D dan E. Nah, terus bin tree C dia itu ada anak dari not C dan punya anak kanan F gitu. Akarnya itu ada A sebagai simbol ataupun urut utama A dengan anaknya si B dan C. Terus kita buat integer pilihan menu, kita buat do nih. Terus kita buat kayak looping loh. Jadi dia kayak bisa ngulang gitu loh teman-teman. Jadi dia pertama kita buat si out menu pohon, tampilkan pre-ordernya apa, in ordernya apa, post ordernya apa, jumlah notnya berapa. Nah, seperti itu. Nah, terus kita buat di sini switch pilihan, kita buat percabangan. Ada percabangan, ada beberapa kasus dari case 1. Yang pertama kita buat pre-order itu dari akarnya. Nah, terus ada in order dari akarnya, atau kita jalankan si in ordernya, post order dari akarnya lagi. Terus ada case 4, jumlah node-nya itu, elementernya itu root, artinya itu kita buat nampilin jumlah node-node-nya itu berapa semua. Terus gini kita tampilkan jumlah daunnya berapa semua, tinggi rootnya itu atau levelnya berapa semua. Nah, terus kita buat di case 7-nya ada info type X, di mana variabelnya ini untuk menyimpan nilai node-node yang itu udah dihapus tadi. Nah, terus buat kita hapus di daun terkiri. Nah, terus kita buat si out-nya itu dihapus berapa sih yang kita hapus dari daun terkiri tadi. Seperti itu. Terus kita buat while pilihannya nggak sama dengan 0, maka kita ulangi sampai milih user. Oke, kita pakai do seperti itu. Nah, return none. Ya. Terus kita akan lihat outputnya teman-teman seperti ini. Nah, ini adalah outputnya. Nah, kita buat misalnya menu pohon. Nah, kita buat misalnya pre-order. Ini 1. A, B, C, D, F, G. Nah, seperti itu. Nah, pertama kita mau misalnya mau pre-order. Berarti pre-order itu kita kunjungi rootnya, telusuri root subtree kirinya, telusuri subtree kanannya. Seperti ini. Berarti dia tuh dari A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, A, B, D, E, G, C, F. Nah, seperti itu. Terus dia tuh kita buat di in order. Jadi in order tuh yang pertama kita telusuri subtree kirinya. Jadi kita abaikan dari si root kanannya, kita langsung rootnya itu kita langsung lihat ke arah kiri. Jadi rootnya itu nggak langsung kita kunjungin, kita cuma lewati aja. Jadi dia tuh untuk kayak langsung nunjukin ke kiri atau ke kiri paling kiri banget. Maka yang paling kiri banget itu ternyata si D, terus dia langsung kita ke B, terus ke E, G, A, ini berarti rootnya lagi kita kunjungi, terus ke subtree kanannya, berarti dari C baru ke F. Terus kita mau buat si post order, nih post order. Nah, post order, di situ post ordernya, berarti kalau post order itu kita telusuri subtree yang kiri, baru subtree yang kanan, baru kita kunjungi rootnya. Ternyata dia itu mana dia nih, D, G, E, B, F, C, A gitu. Nah, terus misalnya kita mau lihat jumlah notnya berapa, jumlah notnya ini ada berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita buat berapa rumah notnya, 7, seperti itu. Jumlah daunnya itu ada berapa sih di ujung-ujungnya itu, ternyata daunnya itu ada 3. Nah, gitu. Kayak yang paling ujung tadi yang ini. Kalau ini berarti jumlah daunnya tuh ada berapa nih? Ada 1, 2, 3. Nah, gitu. Itulah dia, teman-teman. Nah, terus ada si tinggi.
tingginya itu berapa sih levelnya? Nah, tingginya itu ada 4 gitu loh. Kenapa? Karena kan di sini ada 1, 2, 3, 4 gitu. Dari si cucu, dari si anak, orang tua, dan kakek. Terus ada hapus down terkiri. Misalnya kita mau hapus down terkirinya. Nah, kita hapus. Nah, kita hapus si D. Terus kita hapus lagi down terkirinya. Nah, maka kita hapus si G gitu. Dari si D-nya ini kita hapus pertama dari kiri, baru kita hapus ke G. Dia tuh akan kembali ke kanan, terus kita misalnya mau hapus lagi si 7. Nah, dia akan hapus si E yang ini. Nah, oke. Oke. Nah, terus karena udah dihapus si D, G. Kenapa dia E? Kenapa dia E, Bang? Karena si G-nya kan udah dihapus, otomatis si E-nya ini jadi rootnya, jadi daunnya kan. Maka coba kita hapus lagi ya. Muncul apa? Nah, si B, kenapa? Karena dia kan ngecek ke kiri. Ini kan udah nggak ada lagi rootnya, ini dia dihapus si B. Terus kita hapus lagi misalnya, 7. Nah, si F, kenapa? Karena dia langsung ke kanan. Nah, kalau saya hapus ke kanan, ini kan si C dari daun. Kita hapus lagi si C-nya. Maka kita dihapus si C-nya. Nih, kita hapus C-nya. Nah, seperti itu. Terus kita keluar. Nah, maka dia akan selesai programnya. Menu pohon ini adalah ini, maka pilihan nolnya itu keluar seperti itu. Oke teman-teman, sekian program dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.